Bab ke-289. Dalam agama kita ada 4 kriteria yang bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, yaitu harta, kedudukan, paras, dan agamanya. Tapi, dari keempat kriteria itu, agama adalah yang paling utama. Ucapan Pak Din disambut Ustadz Syam dengan anggukan kepala. Ada senyum tipis di sudut bibirnya. Amira mungkin tidak memenuhi 3 kriteria di antaranya. Dia tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan apapun, dan soal paras adalah tergantung dari pandangan manusia. Tapi, kalau dinilai dari agama, insya Allah Amira adalah gadis yang berbekal pengetahuan agama yang luas, taat, dan memiliki akhlak yang baik. Selama tinggal bersama kami, tidak pernah satu kali pun dia membantah, meninggikan suara, atau menyakiti hati saya sebagai orang tua angkatnya. Ustadz Syam berucap dengan lirih. Alhamdulillah. Saya memang sudah yakin sejak pertama kali bertemu Amira. Saya akan merasa sangat beruntung kalau Pak Ustadz sekeluarga, terutama Amira sendiri, bersedia menerima pinangan dari keluarga kami. Kalau saya setuju saja. Tapi yang akan menjalani adalah Amira. Jadi, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Sejenak Ustadz Syam melirik ke belakang. Bagaimana? Nak, apa kamu menerima pinangan dari Nak Elan? Gadis itu hanya menunduk menyembunyikan genangan air mata. Kedua tangannya saling meremas di balik himar panjang yang membalut tubuhnya. Ia benar-benar dalam keadaan bimbang. Bagaimana? Nak, apa kamu setuju? Tanya Pak Ustadz lagi, saat tak mendapat jawaban. Amira yang masih menunduk itu menarik napas dalam-dalam dan menghembus secara perlahan. Amira ikut keputusan Abah saja. Mana yang menurut Abah terbaik untuk Amira? Ia menjawab pelan. Suara lembutnya membuat semua orang terpaku. Terutama Alfian. Ia membeku saat pertama kali mendengar suara lembut gadis itu. Seolah menembus ruang hatinya, membuat jantung berdebar kuat. Mata sendu milik gadis itu bahkan membuatnya kehilangan kata. Ada rasa berbeda yang ia rasakan. Seperti menemukan kepingan hatinya yang pernah hilang. Seolah ada benang merah yang mengikatnya dengan gadis itu. Bahkan, tanpa sadar ia menjatuhkan air mata, yang kemudian diusapnya dengan penuh tanya. Ada apa dengan dirinya? Mengapa mendengar suara gadis itu saja seolah mampu mengalihkan dunianya? Astagfirullah. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia yakin ini hanyalah rasa simpati semata setelah mendengar kisah masa lalu Amira. Selain itu, usia Amira hampir sama dengan putrinya yang telah pergi. Kenapa, Mas? Bisik Aileen, yang duduk di sisi suaminya. Enggak apa-apa, sayang. Aku hanya merasa terharu. Jawabnya, sambil menarik tangan Aileen dan menggenggamnya. Ya, aku juga. Aku suka gadis itu saat pertama kali melihatnya tadi, bahkan walaupun aku tidak tahu seperti apa wajahnya. Setelah mengucapkan kalimat itu, Aileen menyeka ujung matanya yang basah. Tak dapat dipungkiri, pertama kali memasuki pondok tersebut, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada yang memanggil dirinya dari dimensi yang berbeda. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Tanya Pak Din. Saya setuju saja, Pak Din. Saya akan mempercayakan putri saya, Amira, kepada Nak Elan. Meskipun saya bukan ayah kandungnya, tapi saya tetap berharap yang terbaik untuk anak saya. Semoga Nak Elan bisa menerima segala kekurangan yang ada dalam diri Amira, dan bersama-sama membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Alhamdulillah. Ucap Pak Din penuh syukur. Sebelumnya, apakah Nak Elan mau melihat dulu wajah Amira? Sebagai calon suami, Nak Elan berhak untuk melihat. Ucap Ustadz Syam. Menurutnya, akan lebih baik jika Elan melihat lebih dulu seperti apa wajah Amira. Walaupun pada dasarnya haram bagi laki-laki memandang wajah wanita yang bukan mahram. Namun, syariat memperbolehkan untuk melihat wajah wanita yang hendak dilamarnya. Tentunya, hanya sebagai dasar apakah wanita tersebut membuatnya tertarik atau tidak. Setelah itu, ia dapat menentukan apakah akan meneruskan ke jenjang pernikahan atau tidak. Selama beberapa saat Elan terdiam. Ujung matanya melirik ke depan, di mana sosok gadis pilihan sang opa itu menundukkan pandangan. Tidak usah, Pak Ustadz. Saya tidak mempermasalahkan soal fisik. Tolaknya dengan halus.
Toh, ia tak peduli dan tidak tertarik untuk melihat wajah gadis itu. Alhamdulillah. Kalau begitu kita tinggal atur tanggal pernikahan. Kalau bisa, jangan terlalu lama. Ucap Pak Din, seolah tak sabar. Semua orang pun berucap syukur. Lamaran berlangsung penuh haru, tanpa hambatan. Darren menepuk bahu keponakannya diiringi senyum. Insyaallah Amira adalah pilihan terbaik dan akan menjadi jodoh kamu di dunia dan akhirat. Amira POV. Namaku Amira Hairunisa. Itu adalah nama pemberian ibuku. Ibu angkatku. Kata ibu. Dia menemukanku saat bersembunyi dari orang-orang jahat yang sedang mengejarnya. Aku tidak ingat kejadian persisnya seperti apa. Karena saat itu aku masih terlalu kecil. Ibu bilang, usiaku sekitar 5-6 tahun. Tapi, satu hal yang ku tahu. Aku sangat takut dengan sungai, kolam renang ataupun laut. Ibuku adalah wanita berhati mulia. Aku bukan anak yang lahir dari rahimnya. Tapi dia merawat dan menjagaku sepenuh hati. Tidak pernah satu kali pun dia memarahi atau membentakku. Meskipun kami hidup dalam keterbatasan. Usiaku 11 tahun, saat suatu malam ibu membangunkanku dengan tergesa-gesa. Dalam keadaan masih mengantuk, aku terbangun dan melihat di lantai rumah sederhana kami sudah ada 2 tas. Satu milik ibu, dan satunya milikku. Aku sudah menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudah beberapa kali kami mengalami kejadian seperti ini, saat tengah malam ibu membangunkanku untuk pergi diam-diam dari rumah sewa kami. Kadang kami hanya bertahan beberapa bulan di satu tempat, lalu berpindah lagi dengan keadaan yang sama. Malam itu aku melihat beberapa laki-laki berbadan besar berpencar di sekitar gang sempit di perkampungan tempat kami tinggal. Aku tidak tahu kejahatan apa yang sudah dilakukan ibuku di masa lalu. Kenapa orang-orang itu mengejarnya? Di tengah hujan kami berlari tanpa arah. Entah akan kemana. Kami harus bersembunyi dan melarikan diri dengan sangat hati-hati. Sesekali ibu memelukku saat kami kelelahan dan bersembunyi untuk mengatur napas. Dia mengusap kepalaku yang tertutup hijab basah. Sayang, kamu sabar. Ya, maafin ibu. Ibuku selalu saja mengucapkan kalimat itu setiap kami berhasil lolos dari kejaran orang-orang. Aku tahu dia menangis dan ketakutan. Tapi, dia selalu menyembunyikannya dariku dan selalu terlihat kuat. Alhamdulillah, malam itu lagi-lagi kami berhasil lolos. Aku mulai kelelahan dan kedinginan. Tubuhku basah kuyup diguyur derasnya hujan. Sepanjang jalan ibuku terus melindungiku dan menutup kepalaku dengan sweaternya. Padahal aku tahu dia juga kedinginan. Hingga pada saat langkah kami terhenti di depan sebuah pondok pesantren. Ibu membawaku untuk duduk di sana, menyembunyikan tubuh kami dari orang-orang yang mungkin masih mengejar. Aku bisa merasakan tubuh ibu yang gemetar saat memelukku. Berulang-ulang dia menciumi keningku. Amirah, maafin ibu, sepertinya ibu harus meninggalkan kamu di sini. Tiba-tiba aku merasa sesak mendengar ucapannya. Saat itu, aku tidak bisa bicara. Kata ibu, mungkin akibat kecelakaan yang terjadi padaku saat dia menemukanku. Aku hanya bisa menangis mendengar kalimat perpisahan itu. Air mataku berderai. Kepalaku hanya bisa menggeleng sembari menarik ujung pakaian ibu. Menatap penuh permohonan agar ibu membawaku kemanapun dia pergi. Aku tidak peduli meskipun kami hidup dalam kesusahan. Aku tidak peduli meskipun kami harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Aku tidak keberatan jika kami hanya bisa makan sehari sekali. Yang penting aku bersamanya. Ibuku selalu paham apa yang ingin aku katakan, meskipun hanya dengan melihat bahasa tubuhku. Dia terus membujukku agar aku berhenti menangis. Ibu nggak bisa bawa kamu. Nak, ini terlalu berbahaya untuk kamu. Dia mencium keningku lagi. Masuk ke pondok ini dan minta bantuan Pak Ustadz. Ibu dengar dari orang-orang bahwa pemilik pondok ini orang yang sangat baik. Dia pasti mau menerima kamu. Sekali lagi aku menggeleng dan menangis. Amirah, tolong dengar ibu kali ini. Kamu sayang sama ibu, kan? Aku memandang wajahnya yang lelah. Dia merangkum kedua sisi pipiku dan menatap mataku dalam-dalam. Ibu ada satu permintaan. Apapun yang terjadi, jangan pernah kamu ceritakan kepada siapapun bahwa kamu adalah anak ibu. Siapapun. Kalau kamu melihat foto ibu dimanapun itu, jangan pernah mengaku sebagai anak ibu. Suatu hari, kalau keadaan sudah membaik,
Ibu akan kesini menjemput kamu. Saat kita tidak perlu hidup dalam persembunyian. Jadi tunggu ibu di sini. Ibu akan datang menjemput kamu dalam keadaan yang lebih baik. Itulah pesan terakhirnya sebelum kami berpisah. Setiap malam setelah perpisahan itu, aku selalu menantikan ibu, berharap dia akan datang menjemputku dan membawaku bersamanya. Tapi, ibu tidak pernah datang dan tidak pernah memberi kabar sampai hari ini. Aku sangat beruntung karena pemilik pondok tempat ibu meninggalkanku adalah orang yang sangat baik. Mereka menerimaku dengan tangan terbuka dan mengangkatku sebagai anak. Kebetulan, mereka tidak memiliki anak perempuan. Oh! Jeritan seorang anak laki-laki menyadarkan Amira dari lamunan. Ia langsung melirik ke arah taman dan melihat adik-adik santri sedang berkerumun di taman. Matanya menyipit saat melihat seorang anak laki-laki terduduk di rerumputan. Bukankah ia adalah rombongan keluarga Maselan tadi? Amira sempat melihatnya datang bersama ibu dan ayahnya. Astagfirullah. Kamu kenapa? Deh. Tanyanya. Berjongkok di hadapan anak laki-laki itu. Tanpa sengaja Amira memindai wajah anak lelaki itu. Ada getaran yang ia rasakan. Anak di hadapannya itu sangat tampan. Kulitnya putih bersih, pakaiannya juga bagus. Dari penampilan, Amira yakin ia berasal dari keluarga berada. Dia jatuh, Kak. Jawab salah satu anak pondok. Tadi kita udah bilangin jangan manjat ke pohon, soalnya licin. Astagfirullah, kamu jatuh dari pohon. Iya, Kak. Tapi nggak tinggi kok jatuhnya. Salah satu anak pondok menunjukkan dari bagian mana anak lelaki itu terjatuh. Amira langsung memeriksa tubuhnya demi memastikan tidak ada luka yang lebih serius. Ia bernapas lega ketika hanya menemukan lecet di sana. Tunggu sebentar, kakak ambilkan obat di dalam. Ya. Bangkit dari posisi berjongkoknya, Amira tergesa-gesa masuk ke rumah dan kembali dalam hitungan menit dengan membawa kotak obat. Ia kembali berjongkok di hadapan anak lelaki itu sambil membersihkan lukanya. Enggak apa-apa, cuma lecet, deh. Ucapnya lembut. Perih banget, Kak. Keluh anak lelaki itu. Kan lukanya baru, nanti juga perihnya hilang. Di balik cadar Amira mengulas senyum. Nama kamu siapa? Bima Sakti. Tapi mama sama papa panggilnya Bim Bim. Deh. Jantung Amira berdegup cepat. Keningnya berkerut tipis. Rasanya nama itu tidak asing di telinga. Seperti pernah mendengarnya entah di mana. Tanpa sadar, ia kembali meneliti pemilik wajah tampan itu. Ya Allah, Bim Bim kenapa? Nak. Suara seorang wanita berhasil mengalihkan perhatian Amira. Ia mendongak menatap wanita yang baru saja menghampiri mereka. Selama beberapa saat waktu seakan terhenti bagi Amira. 2 kali ia merasakan sesuatu yang berbeda saat melihat wanita itu. Pertama adalah saat kedatangannya ke pondok tadi. Bahkan aroma tubuhnya terasa tak asing. Jatuh, Mah. Bimbi menunduk. Raut wajahnya menggambarkan ketakutan. Takut sang mama akan marah akan ulahnya. Melihat itu, Amira segera menyelah. Nggak apa-apa, Bu, cuma lecet sedikit. Kok? Sudah saya oles antiseptik. Makasih ya, Nak. Wanita yang terlihat masih begitu muda itu tersenyum. Yang membuat wajahnya terlihat semakin cantik. Tangannya yang halus mengulur membelai puncak kepala Amira yang tertutup hijab. Membuat gadis itu kembali terpaku. Amira sendiri tak mengerti perasaan apa yang sedang menghinggapi hatinya. Ia sudah biasa dibelai oleh Umi, namun rasanya sangat berbeda dengan wanita ini. Begitu hangat meresap ke hati. Semoga kamu selalu dilimpahi kebahagiaan. Erlan sangat beruntung mendapatkan gadis seperti kamu. Amira menunduk, menyembunyikan genangan yang memenuhi bola matanya. Ia tiba-tiba merasa sesak. Aami, terima kasih doanya, Bu. Ucapnya lirih. Saya permisi, mau beres-beres dapur. Amira seketika bangkit, berjalan menuju dapur dengan tergesa-gesa. Menahan sesak yang menggumpal di dada. Ya Allah, perasaan apa ini? Kenapa rasanya sedih melihat ibu tadi? Suasana hati Erlan benar-benar buruk malam ini. Setelah acara lamaran tadi, amarah di hatinya benar-benar memuncak. Ingin meledakkan amarah, entah kepada siapa. Akhirnya, ia memilih menghabiskan waktunya dengan menyendiri di apartemen pribadinya.
Berharap rasa kecewa dan kesal akan sedikit berkurang. Kalian dapat informasi apa? Tanyanya kepada 3 orang pria berbadan besar yang baru saja masuk ke penthouse mewahnya. Untuk sementara, kami masih terus mencari. Rahang Ngelan mengetak. Matanya menyorot tajam. Ini sudah belasan tahun dan pembunuh orang tuaku masih berkeliaran. Apa saja yang kalian kerjakan? Teriakan lelaki itu menggema di ruangan. Napasnya memburu. Ingin rasanya ia hantamkan kepalan tinjunya ke wajah 3 lelaki itu. Maaf, bos. Kami masih butuh waktu. Menurut data terakhir yang kami kumpulkan, Wulan pergi ke luar negeri dan menjadi TKW ilegal. Mata Erlan terpejam dengan hela napas berat. Amarah dan dendam menyala dalam tatapannya. Kenangan menyakitkan saat ia kehilangan sang ayah belasan tahun itu masih membekas begitu dalam di hatinya. Kuberi kalian waktu 3 bulan lagi untuk mencari. Kalau tidak ketemu juga kalian tahu akibatnya. Baik, bos. Kami mengerti. Erlan mengibaskan tangan, membuat anak buahnya segera beranjak. Meninggalkannya dalam kesunyian. Ia benar-benar frustrasi, terlebih pernikahannya dengan Amira, wanita yang sama sekali tidak disukainya itu akan segera tiba.